Salam Sobat BLN, apa kabar Anda hari ini? Semoga selalu sehat dan berkelimpahan. Bersama saya nanti akan memaparkan sedikit tentang apa yang bisa ke depan menjadi gambaran kita, terutama sebagai orang tua, untuk masa depan anak-anak kita. Baik, di hadapan saya sudah ada founder dari lembaga Rudy Russell Academy. Ya, jadi lembaga ini membantu putra-putri kita ke depan apabila ingin mendapatkan peluang untuk sekolah, melanjutkan studi mereka di luar negeri, terutama di Jerman. Langsung saja kita sapa beliaunya. Perkenalkan, nama saya Rudy, saya asli Bandung. Saya owner atau founder dari Rudy Russell Academy yang didirikan tahun 2014, hampir 10 tahun di tahun depan. Ya. Dan kami memang sebetulnya ahli di bahasa asing, bahasa Jerman dan bahasa Inggris. Nah, tetapi kali ini memang kita akan share tentang peluang untuk anak-anak muda melanjutkan studi ke Jerman. Oke. Lewat program yang bernama Ausbildung. Oke. Nah, sebelum saya masuk lebih dalam, saya mau tanya, kenapa dulu berniat ingin mendirikan ini lembaga ini? Menarik. Saya dulu kuliah di UPI, Universitas Pendidikan Indonesia, dan saya jurusan bahasa Jerman dulu. Sempat dapat beasiswa ke Jerman tahun 2009, 1 tahun. Waktu itu udah umur 19 tahun ya, dapat 120 juta dari Jerman. Saya cuma bisa bahasa Jerman, bodoh matematika, nggak bisa fisika, nggak ngerti kimia, cuma bisa bahasa Jerman, dapat beasiswa ke Jerman. Mengalahkan mungkin teman-teman saya yang masuk. Oke. Mereka belum pernah di usia 19 tahun keliling Eropa dengan uang seperti itu. Maksud saya adalah, apalagi kalau teman-teman saya ini bisa bahasa asing. Tentu peluangnya akan lebih besar daripada saya yang cuma bisa bahasa saja. Dari situ, pada saat saya pulang dari Jerman, melihat sebuah peluang. Karena di Jerman memang mereka pertumbuhan penduduknya minus dan mereka kekurangan anak muda. Oh, kenapa bisa demikian? Karena mereka ini penyakit negara maju ya, seperti Jepang juga, mereka tidak mau punya anak. Karena mereka ada agama dan mereka merasa bahwa banyak anak banyak biaya. Sementara kalau kami di sini yang punya agama tentu banyak anak banyak rezeki. Kebalikannya. Nah, itu menyebabkan memang nggak ada lagi orang yang melahirkan dan sehingga mereka jadi kekurangan anak-anak muda sekarang. Itu problemnya sebetulnya. Dan saya pada saat itu pernah ngajar di sekolah, Pak. Dan di sekolah ini sayangnya di Indonesia sebagai guru tidak sejahtera. Saya dulu jadi honorer digaji 500.000, kalah sama kasir Alfamart. Kasir Alfamart lulusan SMA, gajinya bisa UMR. Mengajar bahasa Jerman juga? Atau? Saya ngajar bahasa Jerman, ngajar bahasa Inggris. Yang honorer itu ya? Betul. Sementara saya pernah ke Jerman, bisa bahasa Jerman, lulusan S1, gajinya 500.000. Dari situ bentuk protes saya adalah saya membuat sebuah lembaga yang ingin mensejahterakan guru awalnya. Karena memang saya melihat teman-teman saya pun tidak sejahtera sebagai guru. Ternyata alhamdulillah Allah Tuhan memberikan sebuah amanah, sekarang malah menciptakan kesempatan lapangan pekerjaan untuk anak muda di Indonesia. Lalu berapa lama sejak punya cita-cita itu lalu membentuk lembaga, dan pastinya nggak mudah ketika membuat pertama kali sebuah lembaga itu. Jadi memang setelah saya lulus kuliah itu, saya mulai membuat lambangnya dulu, lambang perusahaan saya. Tanpa ada izin apa-apa. Itu sudah serius itu dalam arti membuat lambang itu? Karena saya sebelumnya sudah ngelamar ke Jakarta kemanapun nggak dapat pekerjaan. Nah, inilah menjadi problem sampai sekarang sepertinya. Bukan salah lulusan S1-nya, bukan salah kampusnya, tetapi mungkin di Indonesia lapangan pekerjaannya yang sedikit. Ini yang menjadi masalah. Tetapi lulusan SMK, lulusan S1 setiap tahunnya melimpah terus melimpah, sehingga di sini banyak sekali pekerja-pekerja yang tidak dapat kesempatan bekerja sebetulnya. Sementara di luar banyak sekali peluangnya, di Jepang, di Dubai, di Jerman, di luar negeri itu banyak sekali membutuhkan anak-anak muda, gitu loh. Nah, dari situ saya membuat sebuah lambang, itu pun ngutang sama teman saya. Setelah saya gagal dapat pekerjaan, dan ternyata Tuhan memberikan sebuah rezeki bertemu dengan seseorang yang memang ingin membuat juga lembaga. Jadi waktu itu saya menghandle si bahasa Jerman ya. Teman saya ini menghandle untuk proses ke Jermannya. Dulu kita ngeberangkatin S1 ke Jerman. S1 ke Jerman. Di Jerman ini kan dari SD sampai S3 itu gratis kuliahnya. Nah,
Untuk S1 ini juga dulu gratis, tetapi kalau S1 biaya hidupnya sendiri, ya. Jadi apartemen, tempat tinggal tuh harus bayar sendiri. Nah, akhirnya saya berpikir gimana caranya orang ke Jerman dapat uang. Muncullah program Ausbildung ini. Karena di Ausbildung ini nanti anak-anak itu dididik di sana secara teori dan praktek, tapi juga dibiayain sama pihak Jermannya. Ini yang menjadi program yang menurut saya sempurna sampai sekarang. Oke. Nah, boleh saya tahu kenapa negara Jerman, selain background-nya tadi bahasa Jerman, meskipun kita tahu bahwa Jerman memang negara, dalam tanda kutip memang negara teknologi ya, tetapi kenapa tidak Jepang misalkan? Betul. Kenapa Jerman? Karena Eropa ya. Sebelumnya mungkin kalau ke Jepang atau mungkin ada juga ke Korea, kalau Indonesia banyaknya ya, dan itu Asia. Sementara saya mencari sebuah peluang yang susah didapatkan, yaitu di Eropa. Eropa ini susah ditembusnya, dan kebetulan saya punya skill bahasa Jerman dan juga dipertemukan dengan orang Jerman yang membutuhkan anak-anak muda, jadinya pas gitu ya. Dan di Jerman pun mereka itu memanusiakan manusia. Sejauh ini saya udah memberangkatkan 278 orang ke Jerman, tidak ada satupun kekerasan fisik ya di sana ya. Artinya mereka tuh ya negara yang menurut saya sangat-sangat beradab dan hukumnya bagus sekali, sehingga memang hal-hal yang tidak diinginkan, keamanan terutama ya. Karena tugas saya juga sebagai lembaga harus memastikan safety, keamanan anak-anak selama di Jerman. Itu. Jadi Jerman ini selama ini memang sangat aman sekali. Bisa langsung ngobrol tentang program yang ada di Rudy Russell ini. Mungkin bisa diceritakan gambarannya, bagaimana prosesnya dari masuk, pendaftarannya seperti apa, sampai outputnya ke depan. Oke. Jadi Ausbildung ini adalah bisa dikatakan pendidikan profesi, Mas. Tadi Bapak, sekarang Mas ya, nggak konsisten saya. Pendidikan profesi. Anak-anak ini dididik untuk mendapatkan sebuah skill yang nantinya mereka di Jerman ini disiapkan untuk bekerja. Jadi Jerman ini kekurangan tenaga kerja 1,7 juta setahu saya gitu ya, 1,7 juta pekerja mereka kekurangan. Itu hitungannya per tahun segitu atau memang itu globalnya? Globalnya. Globalnya memang sekarang kekurangan 1,7 juta pekerja, dan enaknya di Ausbildung ini nanti anak-anak akan dididik sampai levelnya itu sesuai dengan standarnya Jerman. Jadi anak-anak ini nggak bisa langsung bekerja. Mereka ini harus dididik dulu 3 tahun. Pelatihan lah. Betul, jadi ikatan dinas judulnya Ausbildung ini. Ikatan dinas dengan sebuah perusahaan, nanti anak-anak dididik secara teori nanti di kampus ada 20%, 80% yang dididik secara praktek di perusahaannya. Sehingga nanti anak-anak pada saat setelah 3 tahun itu punya skill, kemampuan, itu sesuai dengan standarnya Jerman. Maka setelah itu anak-anak ini otomatis bekerja di Jerman, tanpa harus ngelamar lagi. Karena sudah sesuai kebutuhannya. Gitu. Iya. Kalau boleh saya potong ya, itu tadi kan kondisi saat di Jerman ya. Kalau anak-anak masih di dalam negeri, apa yang harus mereka siapkan langkahnya dari awal?